teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul asli Jenglot. Ketika makhluk kecil ini menjadi petaka bagi satu keluarga. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Pagi menjelang, sinar matahari pagi yang muncul bersamaan dengan pulangnya para kelelawar malam membuat rumah sedikit agak ramai. Terutama dari arah dapur yang sering dipakai Bi Ice untuk memasak. Dia terlihat sibuk mengambil kayu bakar yang ada di belakang rumah. Meskipun di rumah ada kompor gas, namun Bi Ice seringkali memasak dengan kayu bakar. Karena menurutnya hasil olahannya akan sangat enak apabila dimasak dengan kayu bakar. Dia keluar melalui pintu belakang. Tubuhnya yang sedikit agak gemuk terlihat agak sedikit kesusahan untuk berjalan. Sambil memakai kebaya berwarna gelap, dia keluar dan mengambil kayu yang menumpuk di belakang. Langkahnya tiba-tiba terhenti, tepat ketika dirinya melihat ada jejak kaki kecil yang ada di tanah. Jejak kaki itu berlumuran darah, sehingga Bi Ice yang penasaran langsung mengikuti jejak kaki itu sambil membawa kayu bakar di tangannya. Betapa terkejutnya dia. Tepat ketika dia mendekati tempat yang sering dipakai oleh Mang Jajang, dia melihat Mang Jajang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya terlihat mengenaskan. Dia terduduk dengan darah yang membanjiri tubuhnya. Cangkul yang biasa dipakai olehnya tertancap di kepalanya. Matanya melotot seperti ketakutan akan sesuatu. Sebilah golok terlihat tergeletak begitu saja di dekat kakinya yang berdarah. Juga beberapa celurit yang tertancap di beberapa bagian tubuhnya. Bi Ice benar-benar panik. Seketika dia berlari sambil berteriak memanggil orang rumah yang masih tertidur di rumah itu. "Mang Jajang, Mang Jajang, tolong! Tolong!" Aku terbangun karena ada suara gaduh yang ada di luar. Seketika aku bangun dan langsung berlari melewati lorong untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Di sana, aku melihat Kak Doni yang sedang jongkok di dekat mayat Mang Jajang. Terlihat pula Bu Rani yang berdiri di dekat Kak Doni sambil menutup hidungnya karena bau darah yang menyengat. Serta Anita yang kini berdiri di dekat tembok rumah, ditemani dengan Bi Ice yang masih takut atas apa yang dia lihat. Anita yang melihatku langsung berlari dan memelukku pada saat itu. Dia menangis. Dia benar-benar ketakutan atas apa yang dia lihat. Aku takut," katanya dengan nada yang pelan. Aku langsung memeluknya dan mengusap-usap rambutnya agar dia tidak ketakutan lagi. "Kita ke depan rumah saja dulu sama Bi Ice ya. Kakak mau ke sana dulu sebentar. Kalau nanti sudah dari sana, kakak temenin kamu," kataku sambil tersenyum. Aku langsung memanggil Bi Ice, lalu menyuruh menemani Anita di depan rumah agar dia tidak ketakutan lagi akan darah yang banyak itu. Jujur, aku juga takut akan hal itu. Baru kali ini, aku melihat mayat yang bersimbah darah dengan kondisinya yang mengenaskan. Penemuan mayat Mang Jajang yang mengenaskan itu akhirnya diketahui oleh para pekerja dan keluarganya. Mereka datang dan membantu pemakaman Mang Jajang dengan kondisi yang mengenaskan. Ada banyak obrolan dari para pekerja atas apa yang terjadi di rumah. Mulai dari hasil tani yang tidak sesuai harapan, banyak masalah ketika mereka menggarap lahan warisan bapak. Bahkan, dia melihat sosok orang kepercayaan bapak mati bersimbah darah seperti itu. Alhasil, ada beberapa orang
yang besoknya terlihat tidak masuk kerja atas kejadian yang terjadi di rumah. Hal itu kembali membuat Bu Rani semakin stres. Dia marah-marah, bahkan memarahi Bi Ice yang tidak ada hubungannya dengan hal ini. Aku dan Anita pun tidak luput dari kemarahan Bu Rani. Gara-gara kalian berdua yang datang dan membuat bapak meninggal semuanya jadi seperti ini. Kalau bukan gara-gara Bu Rani yang selalu menggerutu. Ketika kita sedang berkumpul tiba-tiba dipotong oleh Kak Doni yang merupakan anaknya sendiri. Sudah mah, sudah. Jangan sampai mereka tahu apa yang bapak katakan. Jadi sudahlah, jangan dilanjutkan. Beberapa kali Kak Doni harus memotong perkataan Bu Rani. Seperti ada hal yang tidak boleh kita ketahui. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Namun aku yakin Kak Doni tahu akan hal itu sehingga dia selalu memotong perkataan ibunya. Aku berasumsi itu pasti tentang warisan. Warisan dari rumah ini yang harus dibagi-bagi. Sudah sewajarnya aku dan Anita yang merupakan darah daging bapak mendapatkan harta yang lebih besar, bahkan mungkin kekayaannya akan turun kepada kita berdua. Sedangkan Bu Rani dan Kak Doni yang merupakan anak dari suaminya yang pertama tidak mempunyai bagian apapun. Sehingga mungkin saja bapak memberikan suatu syarat agar dia bisa mendapatkan bagian itu sehingga dirinya terus-menerus menggerutu. Sudahlah mah, daripada menyalahkan mereka berdua atas apa yang terjadi di rumah ini, lebih baik mama istirahat ya. Doni berusaha menenangkan ibunya. Dan tidak lama dia berbalik ke arahku dan meminta maaf kepada kita berdua atas apa yang dilakukan ibunya. Maafkan ibu ya, mungkin ibu masih belum menerima kepergian bapak, sehingga wajar saja ibu seperti ini. Kak Doni meminta maaf kepada kita berdua. Dan aku serta Anita merasa tidak enak atas apa yang dikatakan Kak Doni. Karena dia selalu menjadi tameng atas sifat ibunya sendiri. Kak Doni akhirnya meninggalkan kita dan pergi mengantarkan ibunya ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan aku pergi bersama Anita ke kamarnya, sebelum nantinya aku bersama Bi Ice kembali ke kamar yang berada di lorong belakang. Kak, aku takut disalahkan terus sama Ibu Rani. Padahal aku tidak salah apa-apa, Kak. Anita terlihat sedih. Wajahnya yang polos terlihat murung ketika aku mengantarkannya ke arah kamar. Aku langsung jongkok dan menatapnya sambil tersenyum. Aku berusaha menenangkannya agar dia tidak takut atas apa yang terjadi di dalam rumah. Tidak apa-apa, yang pasti kita tahan dulu saja sampai 40 hari kematian bapak ya. Setelah itu kita pergi lagi dan tinggal di kota lagi ya. Kakak tidak peduli mereka mendapatkan rumah besar ini dan sawah serta ladang yang diambil alih oleh mereka nantinya. Toh, selama kita di kota, kakak dan kamu sendiri bisa hidup tenang kan? Jadi sabar ya. Kita menghargai kematian bapak hingga hari ke-40. Anita hanya mengangguk. Meskipun aku masih bisa melihat wajahnya yang murung. Namun setidaknya, aku bisa melihat dirinya yang sedikit agak tenang. Aku langsung berdiri kembali dan mengusap-usap wajahnya. Meskipun tepat aku mengusapnya, aku secara tidak sengaja melihat leher belakang Anita yang menghitam seperti ada sesuatu yang terjadi, sehingga membuat lehernya menghitam seperti itu. Ketika aku akan menanyakan tentang hal tersebut kepada Anita, tiba-tiba, "Sudah Kak, Anita bukan anak kecil lagi," katanya sambil mengangkat tangannya dan menurunkan tanganku secara perlahan. Aku akhirnya mengikuti apa yang dia katakan. Ketika aku mengantarkannya ke kamarnya pun, aku seolah-olah tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya. Aku hanya mengiyakan apa yang dia inginkan. Sehingga aku hanya mengucapkan selamat malam dan menutup pintu kamarnya. Sementara itu, Bu Rani masih terlihat menggerutu ketika berada di dalam kamar. Tiba-tiba,
Dia menurunkan foto pernikahan dirinya dengan bapak sambil menggerutu. "Aku tahu, aku mau menikah denganmu karena aku akan mendapatkan semuanya ketika kamu mati. Namun, aku sangat kecewa ketika kamu bilang bahwa Risa dan Anita berhak mendapatkan semuanya ini. Padahal, aku yang selama ini membantumu mengurus semua keperluan yang ada di sawah dan kebun yang kamu kelola. Bahkan, semua pembukuan, semua keuangan, aku yang urus. Aku hanya akan diberikan secuil dari hartamu, dan itu pula bisa dilakukan apabila aku tinggal di sini dan menerima mereka berdua. Dan aku tidak menerima ketika kamu berkata bahwa tidak ada sepeser pun buat Doni. Aku benar-benar tidak menerima itu. Meskipun itu adalah anak tirimu, namun itu tetaplah anakmu. Kamu tidak lihat bagaimana sayangnya Doni kepada kedua anak kandungmu. Namun, kamu tidak memberinya bagian dari kekayaanmu." Bu Rani langsung duduk di atas kasur. Dia terus-terusan menggerutu sambil melihat jendela kamarnya yang terbuka pada malam itu. Pemandangan kamar dari lantai 2 terlihat sedikit terang, karena langit malam pada saat itu sedang disinari oleh bulan purnama. Wajahnya nampak marah. Dia seperti tidak rela atas apa yang dibicarakan oleh bapak di saat-saat terakhirnya. Dia sudah senang ketika aku dan Anita pergi dari sini mengelola semuanya bersama anaknya. Dan di saat-saat terakhir, aku dan Anita harus kembali lagi ke rumah ini. Pandangannya kini tertuju kepada pesawahan yang luas dari jendelanya. Juga beberapa dahan pohon di dekat jendela yang dulu sempat dinaiki oleh Kak Doni dan Mang Jajang ketika Anita berteriak di kamar ini semasa bapak masih hidup. Namun, ada sebuah pemandangan yang berbeda. Dari kejauhan, nampak ada sesuatu yang menyala, seperti sebuah mata kecil yang menatapnya dari dahan pohon itu. Rambutnya panjang, dengan gigi taring dan kukunya yang panjang. Dia hanya duduk dan menyender di sana dengan mata merahnya. Awalnya, Bu Rani menghiraukan hal itu. Dia melirik ke arah tirai untuk menutup jendela. Namun, ketika dia melihatnya lagi, tiba-tiba nampak seseorang yang sedang duduk di sana dan menatapnya dengan tatapannya yang tajam. Dia menyeringai, rambutnya terurai panjang dengan setengah wajahnya yang tertutup rambut panjangnya. Kedua tangannya terlihat memegang dahan yang dia duduki dan kedua kakinya dia gerakkan secara perlahan. "Anita?" Bu Rani nampak kaget. Bagaimana tidak? Anita yang seharusnya di kamar kini duduk di atas dahan pohon sambil memandang dirinya dengan senyumannya yang menyeramkan. Apalagi bulan purnama yang tepat di belakangnya memberikan kesan seram dan mengerikan. Dia hanya menatapnya sambil menyeringai. Tatapannya sangatlah tajam. Bahkan dia memiringkan kepalanya sambil menggerak-gerakkan kakinya yang mungil itu. Hal itu tentu saja membuat Bu Rani ketakutan. Dia takut bahwa itu adalah makhluk yang menyerupai Anita dan kini sedang menakut-nakuti dirinya. Sontak, dia langsung menutup jendela kamarnya dan berlari ke arah pintu kamar. Tepat beberapa langkah dia berlari. Tiba-tiba, langkahnya kembali berhenti karena dia melihat sebuah benda kecil yang tadi dia lihat di dahan pohon di luar sana. Dia yakin bahwa itu adalah benda yang sama karena cahayanya sama dengan apa yang dia lihat. Sebuah jenglot terlihat duduk di gagang pintu kamar, matanya melotot tajam ke arahnya. Tentu saja, hal itu membuat dirinya semakin ketakutan. Sebenarnya, apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa semuanya jadi menyeramkan ketika bapak meninggal? Tidak lama kemudian, "Bu Rani!" Seseorang nampak memanggilnya dari arah belakang. Bu Rani yang ketakutan hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan wajahnya yang pucat. Terlihat, Anita kini muncul dan duduk di atas kasur. Dia tertawa kecil
melihat Burani yang sedang ketakutan. Kenapa? Kenapa wajahmu menjadi menyeramkan seperti itu? Burani langsung menunjuk Anita dengan nada yang ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Tubuh Burani bergetar. Kini dia takut terhadap sosok anak kecil yang sering dia marahi di beberapa hari ini. Kenapa ibu takut? Kan Burani juga ibu saya, kata Anita dengan mulutnya yang menyeringai. Tidak, aku bukan ibumu. Ibumu sudah mati. Ibumu, bapakmu, bahkan Mangja. Ibu langsung terdiam. Ketika dia menyebutkan Mang Jajang, otaknya berpikir dengan keras. Seketika dia ingat bahwa kematian bapak dan Mang Jajang terjadi ketika Anita datang. Namun belum sempat dia berkata kembali, tiba-tiba Anita muncul dari atas dengan wajahnya yang terbalik. Rambut panjangnya terurai ke tanah. Burani kini bisa melihat wajah Anita dengan jelas. Wajahnya terlihat pucat seperti mayat, matanya terlihat putih dengan pupil matanya yang terlihat kecil. Dia tertawa, layaknya anak kecil. Namun wajahnya yang menyeramkan membuat Burani langsung mundur dan terjatuh. Seketika Burani yang kaget langsung mendorong Anita sehingga tubuhnya terbanting ke arah kasur. Tangannya yang kecil itu patah seketika ketika Burani mendorongnya dengan keras. Begitu pula dengan Burani. Tubuhnya ambruk karena dia tidak percaya atas apa yang dia lihat. Nafasnya berat. Detak jantungnya berdetak dengan kencang. Dia benar-benar ketakutan atas apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Anita kembali berdiri. Salah satu tangannya patah sehingga dia hanya bisa menggerakkan salah satu tangannya. Namun, trak, dia menggerakkan tangannya yang patah itu sehingga kembali ke semula. Terdengar dengan jelas suara-suara dari tulang yang saling beradu sehingga dia bisa menggerakkan tangannya kembali dengan normal. Burani tambah kaget. Dia tidak menyangka Anita bisa menjadi semenyeramkan ini. Kenapa, Bu? Kaget ya? Anak kecil berumur 10 tahun itu pun tertawa kecil. Bahkan, tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya dan mematahkan kepalanya sehingga berbalik ke belakang. Jangankan tangan, kepala yang diputar seperti ini, aku masih hidup kok. Burani benar-benar ketakutan. Tubuhnya mendadak membeku. Dia seperti tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sedangkan Anita, dia kemudian melakukan hal yang membuatnya semakin menyeramkan. Tubuhnya langsung terbalik. Dia merangkak dengan wajahnya yang menyeramkan. Dia kini merangkak dan diam di atas tubuh Burani. Burani benar-benar ketakutan dibuatnya. Dia pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Anita, aku mohon maaf. Aku akan memberikan semua hartanya padamu. Kamu sepertinya marah karena kamu tahu bahwa aku ingin mengambil sebagian harta dari Bapak. Aku minta maaf, Anita. Aku minta maaf. Namun, Anita hanya menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dia tersenyum kepada Burani yang ada di bawahnya. Bu, aku tidak butuh semua ini, Bu. Tapi, aku hanya menjalankan sebuah tradisi yang sengaja diturunkan oleh Bapak kepada aku, Bu. Karena aku tidak butuh harta, Bu. Tapi, yang aku butuhkan adalah manusia, Bu. Anita langsung mengangkat kedua tangannya yang sedang merangkak. Lalu secara tiba-tiba, dia mencabik-cabik tubuh Burani dengan sangat hebat. Seperti cakaran hewan buas yang merobek-robek tubuh Burani sehingga mengeluarkan darah segar. Burani berteriak dan meminta tolong. Namun pintu seperti terkunci begitu saja dan teriakannya semakin tersiksa.
Anita semakin tersenyum lebar. Tidak lama kemudian, dia berdiri kembali dan mengambil jenglot yang ada di gagang pintu kamarnya dan melemparkannya ke arah tubuh Burani yang tidak bernyawa pada malam itu sambil berkata, "Darah segar."